kalau saya lihat stigma masyarakat Pak, mungkin lebih memang larinya ke ibadah ritual, sholat, zakat, puasa, tapi memang untuk menyentuh ke segi pemeliharaan lingkungan, Iya. sosial, mungkin apakah dari eh, dai-dai hari ini kurang membahasakan lebih gamblang lagi bahwasanya pahalanya besar loh dalam menjaga lingkungan hari ini. Iya, tidak bisa Tidak dipisahkan. bisa dipisahkan. Kesalehan spiritual dan kesalehan sosial satu kesatuan yang harus diwujudkan. Kesalehan tidak hanya ada di dalam masjid, Betul. di atas sejadah, ketika kita pegang tasbih, tetapi kesalehan ada dalam realitas sosial kita, khususnya ketika kita menjaga bumi. Ketika kita menanam sebatang pohon, itu adalah kesalehan spiritual, karena itu adalah implementasi dari iman kita kepada Allah. Allah sudah perintahkan kita untuk menjaga bumi ini. Kita diberikan amanah, toh? Iya. Sebagai khalifah fil ard, mengelola, mengatur, menjaga, melestarikan bumi dengan seluruh isinya. Maka kita, anak-anak kita di sekolah perlu kita edukasi bahwa bumi semesta, alam semesta dengan segala isinya ini adalah ciptaan Allah yang harus dikelola sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Supaya alam semesta ini selalu memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kesinambungan hidup umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali lagi di podcast Resonara, Resonansi dan Suara di episode ke-8. Dan alhamdulillah kita bersama pemateri yang luar biasa pada malam hari ini yang mungkin akan sangat mendalam. Kita akan membahas satu pembahasan. Apa sih pembahasannya? Yaitu edu ekologis Islam yang mungkin sudah sering kita dengar kalau kita anak UIN ya, sering kita dengar tentang ekoteologi dan juga instruksi dari Menteri Agama terkait menjaga lingkungan yang dengan selaras dengan pandangan agama. Dan hari ini kita menghadirkan pemateri yang betul-betul cakap dalam pembahasan kali ini, yaitu Profesor Dr. Saifuddin Masyhuri, MAG. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Pak, pada saat kami menghubungi Bapak, kami melihat terkait pembahasan hari ini juga ada Hardiknas kemarin, kan Hari Pendidikan Nasional. Dan juga Bapak pas-pas juga sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Dato Karma Palu. Dan Pak Prof Saifuddin juga tentunya dalam podcast kali ini akan membahas secara gamblang lah terkait pendidikan di Indonesia dan juga tentang edu ekologis Islam pada malam hari ini. Baik Prof, dari pembahasan kita pada malam hari ini, saya mungkin akan bertanya secara umum dulu Prof. Kalau kita melihat kondisi hari ini Prof, bagaimana Pak Prof Saifuddin melihat terkait arah pendidikan kita secara umum dari Bapak sendiri? Bagaimana Prof kalau melihat arah pendidikan kita secara umum hari ini? Baik, terima kasih. Saya kira saya mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Resonara yang telah memberikan saya ruang waktu untuk mendiseminasikan satu konsep penting di dalam konteks pendidikan nasional kita yang sampai hari ini belum terlalu mendapatkan perhatian serius, ya. Yaitu bagaimana kita membangun konsep kesadaran dan praktik edu
ekologis dalam perspektif Islam ya. Ya. Nah, jadi konsep ini menjadi penting ketika kita ingin melihat masa depan bumi kita Ya. yang sustainability, yang berkesinambungan, dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Sehingga pendidikan nasional kita hari ini dan kedepannya diharapkan nanti bisa lebih fokus mengorientasikan pendidikan kita di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia untuk melakukan literasi dan praktik-praktik ekologis Islam ya. Nah, tentu bagi agama lain juga memiliki konsep ekologis itu ya. Nah, ini harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, masif dan berkelanjutan. Ya. Yang harus didukung oleh kebijakan negara melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi untuk mahasiswa kita, sehingga seluruh generasi bangsa ini mampu berkontribusi di dalam melakukan antisipasi, upaya-upaya pencegahan dan solusi untuk mengatasi krisis bumi lingkungan yang kita hadapi hari ini. Pendidikan nasional kita tidak hanya mengarah pada pembentukan intelektualitas, akademis, nilai atau misalnya menghasilkan produk-produk teknologi yang itu tidak bersahabat dengan lingkungan. Ya. Nah, jadi orientasinya oke, kita menghasilkan pengetahuan, produk teknologi, tetapi yang bersahabat dengan lingkungan. Ya. Nah, pemanfaatan teknologi juga harus mempertimbangkan asas-asas sustainability itu, kesinambungan. Ya, alam bumi ini agar mampu memberikan kehidupan yang sehat, yang nyaman, ya, yang tidak merugikan ya bagi kehidupan umat manusia di Indonesia. Catatan penting bagi saya, arah kebijakan pendidikan nasional kita mulai hari ini harus lebih fokus dan konsen bagaimana mendesain satu orientasi pendidikan nasional yang bersinergi dengan upaya pemeliharaan lingkungan, pelestarian lingkungan, penciptaan bumi, kondisi bumi yang bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Kemudian untuk mencapai tujuan yang besar itu, kurikulum pendidikan nasional kita juga harus lebih masif mengintegrasikan tema-tema yang bersinergi dengan upaya pemeliharaan lingkungan. Misalnya kalau pelajaran IPA, ya bagaimana misalnya pembelajaran IPA itu disinergikan dengan praktik-praktik pelestarian lingkungan. Jadi tidak ada lagi kurikulum yang tidak bersinergi, berkaitan, beririsan dengan upaya pelestarian lingkungan itu. Sehingga dengan muatan kurikulum yang bersinergi dengan upaya dan praktik-praktik pelestarian bumi itu akan memberikan dampak yang luas bagi pencegahan kerusakan, ya, eksploitasi, ya, banjir dan seterusnya yang hari ini kita saksikan sering terjadi di Indonesia. Jadi termasuk Kementerian Agama harus melakukan upaya reorientasi tujuan pendidikan di madrasah, bukan hanya belajar agama saja, tapi bagaimana memahami agama yang bersinergi, berintegrasi dengan upaya praktik-praktik ekologis di sekolah, ya, atau di masjid, ya, atau di musola-musola,
misalnya para guru memberikan edukasi kepada siswa bagaimana praktik ekologis ketika belajar tentang misalnya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan buat kerusakan. Kita sebatas normatif saja, tetapi ditarik dalam praktik kehidupan nyata, bagaimana sih kita jangan membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya, mungkin dengan memperbanyak penanaman pohon, rerumputan, ya, mengolah sampah sesuai dengan standar operasionalnya, ya. Kemudian melakukan reboisasi di ruang-ruang yang tandus, ya, supaya lingkungan kita menjadi asri gitu, ya. Penataan madrasah, penataan mungkin green madrasah, ya, green mosque, green, ya, atau di tempat-tempat ibadah, ya. Ada agama lain juga saya kira seperti itu. Ada pembahasan tentang edu ekologis, Pak ya? Iya, jadi artinya materi tentang edu ekologis itu tidak harus berdiri sebagai mata pelajaran, tetapi nilai dan praktik-praktik ekologis itu ada dalam struktur kurikulum. Itu yang kita harapkan. Ya. Dari pemerintah. Jadi ketika belajar tentang hadis misalnya, ya, bagaimana ajaran normatif hadis tentang pemeliharaan lingkungan itu dipraktikkan. Tidak hanya sekedar menghafal hadis itu, ya. Saja. Memang ada kadang-kadang di buku LKS cuman praktiknya langsung dari itu yang pendidik sama pendidik juga. Kolaborasi ekologis itu bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan, ya, siswa, orang tua dan masyarakat, ya, sehingga semua bisa memberikan kontribusi terhadap penciptaan lingkungan pendidikan yang hijau, yang asri, ya. Nah, kemudian tentu semua kita stakeholder, ya, di lembaga pendidikan itu memiliki tanggung jawab moral etis, ya, karena lembaga pendidikan sebagai change of perubahan, ya, agen perubahan, agen of change dan agen peradaban. Nah, peradaban kita ke depan itu sangat mengkhawatirkan kalau kita tidak mempersiapkan secara matang, iya, situasi bumi kita hari ini. Dengan anak-anak kita ke depan tidak bisa menikmati hidup yang asri, hidup yang ramah, hidup yang nyaman. Betul. Ketika misalnya pepohonan sudah tidak ada lagi di sekolah, tidak bisa memberikan oksigen yang segar, matahari yang semakin menyengat, deras hujan yang tidak terkendali, tanah yang tidak mampu lagi meresap air. Semua ini harus kita pikirkan melalui proses pendidikan di sekolah. Nah, konsep eko-teologis Islam ini, ya, basis normatifnya sudah ada dalam Al-Quran, ya, sudah banyak, ya, sekali, Pak, dalam Al-Quran. Nah, sehingga kita bisa, ya, memaknai konsep eko-teologis, eko-teologis ini adalah pendidikan tentang bagaimana memelihara alam semesta melalui proses pembelajaran di sekolah dengan melibatkan seluruh peserta didik, guru, saling bersinergi, berkolaborasi dengan masyarakat, ya, untuk melakukan praktik-praktik ekologis yang nyata dalam kehidupan kita. Ya, saya kira itu mungkin. Baik, Pak, berarti memang dalam teks-teks, nas-nas dari Al-Quran maupun hadis memang sudah banyak sekali, Pak, ya? Banyak sekali, memang, ya. Dan juga kalau saya lihat stigma masyarakat, Pak, mungkin lebih memang larinya ke ibadah ritual, sholat, zakat, puasa, tapi memang untuk menyentuh ke segi pemeliharaan lingkungan, sosial, mungkin apakah dari dai-dai hari ini kurang membahasakan lebih gamblang lagi bahwasanya pahalanya besar loh dalam menjaga lingkungan hari ini. Iya, baik. Saya kira satu kata kunci yang harus kita
sosialisasikan Iya. memang ya. Betul. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kesalehan spiritual dan kesalehan sosial satu kesatuan yang harus diwujudkan. Kesalehan tidak hanya ada di dalam masjid, Betul. di atas sejadah ketika kita pegang tasbih, tetapi kesalehan ada dalam realitas sosial kita, khususnya ketika kita menjaga bumi. Ketika kita menanam sebuah sebatang pohon, itu adalah kesalehan spiritual, karena itu adalah implementasi dari iman kita kepada Allah. Allah sudah perintahkan kita untuk menjaga bumi ini. Kita diberikan amanah, toh? Iya. Sebagai khalifah fil ard, mengelola, mengatur, menjaga, melestarikan bumi dengan seluruh isinya. Maka kita, anak-anak kita di sekolah perlu kita edukasi bahwa bumi semesta, alam semesta dengan segala isinya ini adalah ciptaan Allah yang harus dikelola sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Supaya alam semesta ini selalu memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi kesinambungan hidup umat manusia. Jadi sekolah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengedukasi siswa memiliki pemahaman, kesadaran, dan praktik-praktik ekologis, baik ketika berada di sekolah ataupun berada di tengah masyarakat. Dan anak-anak kita juga ini termasuk mahasiswa bisa menjadi agen-agen ekologis ya, ketika mereka melakukan pengabdian, kegiatan KKN, magang dan seterusnya, untuk bagaimana melakukan edukasi dengan masyarakat agar cinta lingkungan, melakukan praktik-praktik nyata di dalam pelestarian lingkungan supaya lingkungan bumi di sekitar itu dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia secara bersambungan. Yang ingin kita garis bawahi bahwa seluruh stakeholder di dunia pendidikan itu bertanggung jawab secara moral etis melakukan edukasi ekologi baik dalam pembelajaran formal ataupun informal dalam praktik-praktik pelestarian lingkungan. Ya, apakah penanaman pohon, reboisasi, pengolahan sampah, atau penanaman rumput, apalah namanya. Mungkin penanaman di tepi pantai yang jelasnya ya keterlibatan seluruh stakeholder di lembaga pendidikan itu menjadi sangat penting. Karena di lembaga pendidikan itulah terjadi proses pembelajaran, interaksi, edukasi yang dapat memberikan pemahaman, kesadaran, dan contoh-contoh praktik ekologis secara nyata, secara terstruktur, secara berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan termasuk guru, ya, termasuk juga lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, ya, misalnya KUA, ya, Badan Riset dan Pengabdian misalnya, kemudian lembaga-lembaga remaja masjid misalnya, bisa juga lembaga-lembaga tilawatil Quran itu dilibatkan di dalam. Tetapi KUA itu memiliki posisi yang strategis dalam melakukan ekologis dalam Islam, karena mereka selalu melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam tugas-tugas profesionalnya bisa menyelipkan pentingnya melakukan praktik-praktik ekologis dimanapun kita berada. Saya kira ini yang mendasar bagi saya. Kita mungkin bisa merenung kembali apa yang dikatakan oleh Said Hussein Nasir misalnya. Mengapa bumi kita ini tidak bersahabat dengan manusia? Karena manusia itu rakus, tamak, melihat bumi itu secara desakralisasi, melihat bumi dengan segala isinya tidak dengan ruh spiritualitas, hanya melihat sebagai entitas mati yang harus dieksploitasi, harus ditundukkan, harus dimaksimalkan, dikuasai, ya, untuk kepentingan manusia. Apapun yang terjadi tidak peduli. Yang penting
tujuan manusia untuk memperkaya diri, Tercapai. memajukan perusahaannya, ya. Ya. Nah, ekspor ke sana kemari bisa tercapai, banyak duit. Ya. Nah, jadi sikap manusia yang berlebihan di dalam mengeksploitasi alam semesta inilah yang disebut oleh Said Hussein Nasr itu manusia menempatkan diri secara terpisah dengan alam. Padahal manusia dalam konsep kita kan manusia, alam dan Tuhan sebagai tiga entitas yang saling berkaitan. Ya. Nah, jadi pandangan Barat tentang melihat alam semesta secara antroposentris itu berbahaya. Ya, itu akan tidak diselaraskan ya, dengan akan mengalami krisis spiritual. Ya, ketika kita melihat alam semesta secara terpisah dan ingin melakukan eksploitasi secara berlebih-lebihan tanpa diiringi dengan upaya-upaya pelestarian. Nah, itu. Maka paradigma melihat alam semesta dengan segala isinya, lingkungan ini, ya, bumi ini harus beralih ke pandangan teosentris. Ya. Alam semesta dan segala isinya dilihat bahwa di situ ada nilai-nilai spiritualitas, dimensi spiritualitas. Kita melihat pohon itu, di balik pohon itu ada Allah yang menciptakan pohon itu. Ketika kita melihat hutan yang rimbun itu, ada Allah yang menciptakan tumbuhan, rumputan di hutan itu. Ketika kita lihat air yang bening, jernih, yang menghidupkan semua ekosistem air di situ, oh ada Allah di situ. Ketika kita lihat batu sebagai penyangga gunung, pasak bumi, banyak gunung, oh di situ ada Allah. Tidak boleh kita merusak isi alam semesta ini dengan serampangan, ya, dengan berlebihan. Nah, disitulah ketika kita melihat alam semesta ini dengan prinsip teosentris, pandangan paradigma teosentris, maka alam ini kita perlakukan secara bersahabat. Alam ini bagian dari saya ini bagian dari alam. Ketika kita bernapas ini, menikmati udara segar, oksigen, di oksigen yang kita hirup, oksigen gratis ini, ada Allah. Iya. Saling menguntungkan kalau kita saling menjaga. Jadi kita harus menjaga oksigen yang gratis ini supaya tetap segar kita hirup dengan apa? Dengan membuat bumi kita tetap asri, tetap hijau. Jadi begitu. Jadi kita dalam konsep edu-ekoteologis Islam itu paradigmanya harus teosentris. Menempatkan alam semesta dengan segalanya ini sebagai karya besar Allah, ya, yang memberikan kemaslahatan yang disiapkan sebagai fasilitas hidup manusia, ya, yang harus dijaga dan dilestarikan sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, luar biasa. Iya. Memang harus dibarengi dengan pengetahuan spiritual. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan Pak selanjutnya, karena tadi pembahasan itu sangat gamblang tadi dari narasi-narasi nas dari Al-Quran. Tapi kita melihat kondisi hari ini Pak, melihat daripada upaya-upaya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dari kementerian, dari pendidik-pendidik kita juga. Tapi kita melihat di sini apa sih letak kekurangannya dalam sistem pendidikan kita dalam membangun kesadaran ekologis ini? Baik, saya kira kita harus menerima lah. Ya. Kita banyak sisi kekurangan dalam upaya membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pelestarian bumi dan alam. Padahal kita sadar bahwa tanpa kelestarian bumi ini kita tidak bisa hidup. Coba kita bayangkan kalau bumi ini rusak, mati semua kita. Kadang-kadang alam kasih tanda-tanda sedikit kita sudah Iya. Jadi oleh karena itu sekarang kita harus mulailah membangun satu paradigma edu-ekologis Islam itu sebagai satu konsep yang harus kita praktikkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, misalnya di madrasah, di pondok pesantren, di masjid-masjid, ya,
di lembaga-lembaga sosial keagamaan, supaya istilah dan upaya di dalam pelestarian bumi dalam perspektif pendidikan Islam ini bisa berjalan secara masif. Kekurangan berikutnya karena kita baru memulai. Oh, baru mulai nih, Pak. Agenda edu. ekoteologi ini kan baru diperkenal oleh Menteri Agama. Iya, gitu barusan dicanangkan oleh beliau. Secara konsen fokus itu ini pemikiran kreatif dari Menteri Agama karena melihat bagaimana bumi yang sudah kurang bersahabat dengan kita. Betul. Sehingga beliau melakukan upaya-upaya bagaimana bumi ini bisa tetap lestari, tetap memberikan manfaat ya melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam. Saya memahami mengapa upaya pelestarian bumi ini melahirkan banyak paradigma, banyak istilah. Ya, saya mencoba ekologis Islam itu berangkat dari konsep teoekologi. Lingkungan, pengelolaan lingkungan dengan perspektif teologi. Ya. Itu harus dicatat itu. Ketika lingkungan kita rusak, itu bagian dari kerusakan akidah. Kerusakan iman. Kerusakan iman. Kan begitu. Dipertanyakan gitu. Karena tidak dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, saya memahami istilah ekologis ini lahir dari apa yang digagas oleh Menteri Agama tentang kurikulum cinta. Ya. Kurikulum cinta itu memuat 5 cinta kan? Ya. Cinta kepada Allah, ya, Rasul, cinta sesama manusia, cinta kepada lingkungan, cinta kepada bangsa. Ada 5 poin. Bagi saya, sumber utama cinta itu adalah cinta tauhid. Cinta kepada Tuhan, kepada Allah. Sebagai fondasi, sumber utama cinta yang melahirkan cinta kepada sesama manusia, melahirkan cinta kepada alam semesta, melahirkan cinta kepada bangsa kita. Maka sinambung, Pak. Iya. Cinta kita kepada Allah itu yang harus diperbaiki dulu. Bahwa alam semesta dan segala isinya sebagai fasilitas hidup yang diperuntukkan untuk manusia itu dihadirkan Allah karena kecintaan Allah kepada hambanya. Itu harus direnungkan. Rahman Rahimnya Allah, sifat mahabbahnya Allah, sifat rahmahnya Allah yang memberikan semua napas kehidupan kepada makhluk ciptaannya dalam kadar dan karakternya yang berbeda-beda. Tapi di situ mereka diberikan napas kehidupan. Maka semua makhluk ciptaan Allah ini karena dia berasal dari Allah yang diciptakan berdasarkan cintanya Allah, alam semesta dan segala isinya termasuk rumput-rumput dan daun ini menunjukkan cintanya kepada Allah dengan bertasbih. Ya? Tapi yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ini juga harus kita pahami. Kenapa alam tidak bisa dirusak secara serampangan? Karena itu, ya, pendekatan spiritual di dalam melihat alam semesta itu supaya kita bisa saling menghargai. Ya, sikap penghormatan kita kepada alam itu dengan cara melakukan pelestarian, merawat, reboisasi dan seterusnya, mengolah sampah yang baik, menjaga kelestarian alam. Tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak melakukan pertambangan, penggundulan, dan lain sebagainya. Dan juga kita kadang-kadang kalau ketinggalan sholat, Pak, takutnya minta ampun. Tapi kalau kita tebang pohon secara sembarangan, eksploitasi besar-besaran, itu kayak tidak ada betul rasa takut di situ. Praktik-praktik kehidupan yang tidak bersahabat dengan upaya-upaya ekologis ini
Itu yang harus kita sadarkan kepada peserta didik kita, kepada masyarakat, bahwa praktik kehidupan kita salah loh. Ya, Betul. kalau kita menebang hutan, mencuri kayu, apalagi itu Ya. melakukan penggundulan hutan, tidak diiringi dengan upaya-upaya perbaikan kembali, itu sudah salah. Hari ini memang tidak ada dampaknya, tapi ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan berdampak. Pasti itu. Tanah sudah kering, Ya, tidak ada humus, dan dosa jariah, Pak. tidak ada peresapan, dan itu akan dampaknya kepada anak-anak cucu ke depan. Nah, kekurangan berikutnya, selain kita ini baru memulai agenda yang fokus pada upaya ekoteologi ini, ya, karena kita belum ada upaya masif, sistematis, terstruktur yang diorientasikan pada kurikulum. Ya. Nah, ketika belajar, Belum ada yang mengikat. ya, belajar ilmu-ilmu agama, semuanya harus dikaitkan dengan upaya ekologis semestinya. Oh, begitu, Pak. Iya. Jadi selalu dikaitkan. Begitu juga pada pelajaran IPA, IPS, budaya, selalu dia dikaitkan dengan praktik-praktik ekologis. Nah, dengan cara seperti ini, maka anak-anak mau tidak mau, mereka akan melakukan praktik-praktik ekologis ketika berada di sekolah ataupun di luar sekolah. Jadi, karena kita baru mulai, mungkin pemahaman, ya, pemahaman siswa kita, stakeholder, sosialisasi kita yang masih minim, sehingga belum nampaklah hasil dari upaya teoekologi atau eduekologi yang kita lakukan di sekolah itu. Tapi paling tidak kita harus mulai melakukan diseminasi, sosialisasi melalui sosial media, melalui pembelajaran-pembelajaran di sekolah, melalui praktik-praktik yang responsif terhadap upaya ekologis itu. Saya kira harus kita mulai dari sekarang. Iya, baik melalui proses pembelajaran yang formal di sekolah, ya, mereorientasi lagi tujuan pembelajaran supaya selalu dia berwawasan, bermuatan, berperspektif ekologis, ya, dalam setiap mata pelajaran. Iya, semua tema-tema dalam mata pelajaran itu harus ada berkaitan, ya, membahas atau mengandung nilai-nilai dan praktik ekologis. Semua mata pelajaran, ya, siswa guru harus diberikan literasi ekologis, ya. Nah, semua fasilitas-fasilitas pendukung dalam praktik ekologis itu harus disiapkan, ya, pengadaan bibit, ya, lahan dan seterusnya. Nah, jadi ini harus dilakukan secara masif, ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu yang membuat kita itu agak lambat dalam upaya pelestarian bumi melalui lembaga pendidikan. Baik, Pak. Terkait tadi, memang harus adanya upaya terus-menerus dari instansi manapun dan juga dari khususnya dari pendidikan hari ini memasukkan dalam mata pelajaran. Bapak sebagai dekan Fakultas Tarbiyah hari ini, Pak, mungkin apa yang upaya nyata yang mungkin bisa Bapak akan kembangkan? Apakah juga peran strategis hari ini Tarbiyah dalam mendorong perubahan ini dari edu? Baik, saya kira upaya untuk melakukan edu ekologis dalam perspektif Islam itu tidak hanya di PTKIN, ya. Seluruh lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama harus mengambil peran, ya, supaya bisa berjalan secara masif, terstruktur dan terarah. Kami di EPTIK itu sudah beberapa kali melakukan upaya edu ekologis, ya, dengan praktiknya. Berarti sebelum ada instruksi? Iya, kita sudah sejak tagline ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama melalui kurikulum berbasis cinta itu,
Nah, terakhir kan cinta alam semesta, Cinta cinta lingkungan itu kita melakukan upaya-upaya penanaman pohon. penanaman pohon. Itu sudah dari tahun lalu kita sudah Oh, laksanakan, ya. Kemudian kita melakukan literasi ekologis dan penanaman pohon antar umat beragama di kampus 2 itu kita lakukan. Di tingkat mahasiswa, ada yang mahasiswa Kristen, Hindu, Buddha melakukan penanaman pohon iman sebagai pesan simbolis pohon perdamaian. Nah, jadi kita tanam. Juga menunjukkan bukan hanya dalam Islam Iya. ada ekologis ini. Semua umat beragama. Kita juga pernah melakukan pembersihan pantai, ya, sebagai bentuk praktik ekologi kita. Dan dalam konteks riset akademik kita melakukan beberapa riset yang berkaitan dengan ekologi dalam perspektif kearifan lokal, melihat bagaimana praktik masyarakat suku Kaili di dalam menjaga merawat hutannya atau lingkungannya. Betul. Itu juga kebetulan saya juga lagi meneliti tentang bagaimana transformasi masyarakat suku Kaili dalam mengatasi krisis ekologis berbasis kearifan lokal. Nah, kita tidak melihat lagi upaya pelestarian yang sifatnya konvensional, tetapi ada transformasi, misalnya terakomodir dalam regulasi Pemda, ya, dilakukan literasi ekologis secara terstruktur di lembaga pendidikan. Praktik-praktik ekologis itu dimasukkan di lembaga pendidikan. Kita coba ingin memotret seperti itu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan itu ke depan, ya paling kita nanti bisa juga melakukan reboisasi, pengolahan sampah, dan itu sudah dipraktikkan oleh beberapa dosen UIN, ya, diantaranya Habib Sadik, yang sudah melakukan upaya pelestarian alam melalui pengolahan sampah, ya. Nah, itu juga menjadi kontribusi. Jadi jangan dilihat praktik ekologis ini yang wah gitu, yang besar, tapi kita berangkat membangun kesadaran, ya, pemahaman, kesadaran dan praktik ekologis itu dari hal-hal kecil. Yang penting kalau saya itu bagaimana membangun kebiasaan ekologis. Kebiasaan-kebiasaan itu menjadi praktik yang nanti akan berkesinambungan, membangun cinta terhadap alam semesta. Dan mindset kita hari ini kan Pak melihat, mohon maaf tadi Bapak singgung pengelolaan sampah. Hari ini kalau kita lihat di Palu Pak, ya, mungkin bertontonan hari ini. Ya mungkin kalau seumpama dari upaya itu betul-betul masif dan ada hasil nyata hari ini, itu bisa betul-betul membantu daripada ya pengelolaan sampah hari ini. Kalau kita lihat sampah, mindset orang wah sudah lari duluan kalau melihat hal tersebut. Dan hari ini memang bagaimana bisa mahasiswa betul-betul melihat ada juga peluang Pak dalam ekologis ini, dan ada juga terbukanya lapangan pekerjaan sampai nanti setelah dari kampus, ketika dia bisa mendapat pembekalan daripada ilmu ekologis ini dan juga instruksi ekoteologi hari ini Pak. Dan juga kalau seumpama kita bisa kita lakukan daripada upaya itu, berhasillah daripada konsep itu tadi. Iya. Kalau dalam perspektif saya, pengolahan sampah saya kira harus semua hadir. Pemerintahnya hadir dengan regulasinya, kesadaran masyarakat harus hadir, fasilitas pengolahan sampahnya itu teknologinya juga harus hadir gitu. Ada peran pemerintah di situ. Semuanya harus ada, saling menopang, saling mendukung. Atau ada teknologinya, mungkin orangnya yang kurang. Jadi semuanya harus saling mendukung untuk pengolahan sampah. Saya kira mau tidak mau kalau kita tidak memberikan konsen perhatian terhadap pengolahan sampah juga akan menjadi bahaya untuk kehidupan kita, ya. Lingkungan kita yang tidak sedap dan seterusnya.
Ah, kalau hemat saya intinya semua harus bersinergi. Pemerintah melalui kebijakannya, penyiapan anggaran, kemudian penyiapan SDM, menyiapkan teknologi pengolahan sampahnya seperti apa, dan kemana arah pengolahan sampah itu mau dibawa. Ya, mungkin bisa menjadi pupuk yang siap pakai untuk dipasarkan, bisa menjadi PAD daerah. Saya kira kalau ada mekanisme yang siklus pengolahan sampah yang bagus, saya kira bisa diatasi itu ya. Mungkin upaya itu yang sekarang ini masih belum maksimal. Ya, saya pikir kesadaran, membangun kesadaran itu yang penting ya. Jadi tidak cukup kita memahami sampah itu berbahaya, tapi kalau tidak ada kesadaran bagaimana mengatasi sampah yang berbahaya itu kan repot. Lalu bagaimana praktiknya? Yang perlu kita lakukan supaya sampah itu tidak berbahaya untuk kita. Nah, jadi seperti itu saya kira ya. Nah. Baik Pak, berarti memang dari edu ekologis Islam hari ini memang dari Fakultas Tarbiyah sendiri memang sudah dari dulu sebelum adanya instruksi itu sudah mencanangkan bukan hanya dalam kampus tetapi di luar kampus juga melakukan daripada edu ekologis ini sendiri. Jadi sebenarnya istilah edu ekologi ini kita ingin memudahkan pemahaman kita dalam lebih spesifik dari perspektif Islam. Bagaimana sih memberikan literasi, pembelajaran, ya, pemahaman, kesadaran dan praktik-praktik ekologis dalam perspektif pendidikan Islam. Ya basisnya itu basis normatif jelas dalam Al-Quran dan hadis, ya jelas itu. Kemudian para ahli juga seperti Syed Usra Hasil itu memberikan bahwa alam ini harus dilihat dari perspektif teosentris. Ya, bahwa alam semesta ini menjadi ciptaan Allah yang harus dilihat di dalamnya ada unsur-unsur spiritualitas. Tidak boleh dikuasai diekspresi secara berlebihan. Kemudian praktik-praktik itu juga bisa kita sinergikan dengan komunitas termasuk umat beragama yang lain. Nah, itu kita bisa lakukan walaupun di lembaga pendidikan Islam, tapi kita bisa bekerjasama dengan komunitas yang lain. Dan sekaligus praktik ekologis itu sebagai instrumen kita membangun harmoni antar sesama manusia dan harmoni dengan alam. Betul. Ya. Baik Pak, kalau kita lihat sudah gamblang sekali ternyata pemaparan dari Prof. Saipudin tadi terkait edu ekologis ini. Mungkin saya mungkin loncat ke topik selanjutnya Pak. Kita kan lihat hari ini momentum Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional Pak ya. Kita berada di daerah yang lebih mengutamakan daripada pendidikannya hari ini, dan juga kita tahu gubernur kita menggelontorkan sekian banyaknya dana untuk daripada pendidikan dan kesehatan, dan melalui momentum Hardiknas hari ini, Hari Pendidikan Nasional, mungkin dari program Berani Cerdas hari ini Pak, dari yang Bapak lihat untuk pendidikan kita terkhusus di Sulawesi Tengah, apa yang Bapak ingin sampaikan terkait? Iya, program Bapak Gubernur Dr. Haji Anwar Hafid MSI saya kira bagus sekali dalam program Berani Cerdas ya. Karena negara melalui pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah hadir untuk menjadi solusi terhadap masyarakat kita yang tidak beruntung secara ekonomi, sehingga bisa melanjutkan kuliahnya, bisa terbantukan untuk membayar SPP, UKT, sehingga proses perkuliahannya bisa berjalan dengan lancar. Tentu dari program ini bisa kita pahami perhatian dari pemerintah Sulawesi Tengah bagaimana mempersiapkan
generasi masa depan Sulawesi Tengah ini dalam seluruh, saya kira seluruh dimensi keilmuan, seluruh bidang keilmuan, agar 10-20 tahun ke depan itu generasi masa depan Sulawesi Tengah ini siap mengambil peran-peran strategisnya di dalam membangun daerah Sulawesi Tengah ini, yang di kesehatan, yang di peternakan, ya, yang di perikanan, ya, yang di agama, ya, yang di bagian teknologi, sistem informasi, keuangan dan seterusnya, semua itu di cover oleh beasiswa Berani Cerdas. Dan satu tujuannya itu saya menyiapkan generasi masa depan Sulawesi Tengah ini agar memiliki keilmuan, keterampilan dan skill, ya, termasuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Ya, jadi ya kita berterima kasih pada Bapak Gubernur yang sudah memberikan dukungan, ya, terlepas dari agenda beliau di saat kampanye, tapi ini memberikan kontribusi dan manfaat yang sangat nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat yang seperti kita misalnya tahun ini mendapat 2.700 kuota untuk untuk UIN, mahasiswa UIN. Jadi anak-anak kita di Etik juga sudah banyak yang mendapatkan beasiswa, terbantukan untuk program Berani Cerdas. Selain itu saya kira hemat saya itu program Berani Cerdas ini harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan. Ya, tidak bisa hanya 2-3 tahun. Ya. Nah, jadi bila perlu pada level magister juga bisa di cover. Karena membangun SDM itu butuh waktu. Jadi harapan kita semoga Bapak Gubernur nanti ya bisa istiqomah lah, konsisten untuk tetap memberikan bantuan beasiswa kepada generasi masa depan di daerah Sulawesi Tengah ini. Ya. Saya kira pastilah akan memberikan dampak yang sangat besar ke depan, ya. Dengan tersedianya SDM ini akan mengisi peluang-peluang kerja, instansi pemerintah, apakah nanti di berbagai dinas. Saya kira intinya menyiapkan SDM masa depan yang memiliki jangka panjang, memiliki kualifikasi dan standar pendidikan yang sesuai dengan peraturan di Indonesia, kan begitu. Baik Pak, kita mungkin sudah di penghujung, tapi ada satu terbesit tadi Pak, saya lupa ini. Kalau kita lihat kan, mohon maaf, Pak Prof sendiri dari mahasiswa sampai ke jenjang hari ini menjadi seorang prof, mungkin ada pengalaman Pak yang mungkin bisa Bapak ceritakan dari Bapak organisasi hari ini sampai menjadi seorang Profesor Saifuddin Masyuri yang kita kenal sebagai dekan FTIK hari ini Pak. Iya, baik. Saya perjalanan hidup saya panjang. Realitas yang dipotret orang hari ini adalah hasil dari perjuangan panjang saya. Ya. Lihat hasil orang-orang. Saya merantau meninggalkan Lombok ke Banggai itu tahun 93. Setelah tamat Madrasah Aliyah Negeri di Banggai, saya ke Makassar S1, tinggal di masjid. Ya. Saya pernah menjadi lover Quran, ya. Pernah baca juga. Masya Allah. Betul-betul merintis dari awal Pak ya. Ya, jelasnya saya tinggal di masjid sangat membantu. Ya, jadi saya sudah terkondisi sejak kuliah merawat masjid lah, jadi imam, jadi marbot dan sebagainya sampai saya selesai. Intinya dalam perjalanan hidup S1 itu yang paling menantang bagi saya, karena saya jauh dengan orang tua dan tinggal di kota metropolitan, ya, kota besar. Saya kuliah naik sepeda, ya, kebetulan saya Komsat
kalau waktu azan saya pamit duluan sama teman untuk azan di masjid. Kemudian saya melanjut S2 di Surabaya itu sudah enak karena saya sudah dekat dengan mertua di Surabaya. Enak, sambil kuliah sambil ngajar, dikasih hibah motor tua Jet Colet, Suzuki Jet Colet itu. Jadi Tahun berapa itu, Pak? tahun 2003. Wah, Kalau waktu masih- S1 masih pakai kecil. sepeda, waktu S2 pakai Jet Colet yang banyak asapnya itu. Suzuki Jet Colet. Tapi sudah enak saya kuliah. Ada waktu. Sambil saya juga kadang kalau ada pekerjaan di kampungnya mertua ikut kerja, yang penting dapat uang untuk kesinambungan hidup di kos dan beli buku dan sebagainya. Kuliah S3 enak karena dapat beasiswa dari Mora Scholarship Kementerian Agama, ya. Jadi sudah enak sehingga saya S1 saya pendidikan bahasa Arab. Tapi waktu formasi untuk penjaringan dosen tidak ada formasi bahasa Arab dan saya mengambil formasi pendidikan agama Islam karena S2 saya pendidikan Islam, kemudian S3 itu pendidikan agama Islam multikultural. Nah, banyak sih kisah kasih selama perjalanan hidup mungkin tidak bisa diungkapkan, tetapi bagi saya itu yang mendasar mengantarkan kita menjadi orang sukses itu adalah ketangguhan emosional dan spiritual. Kekuatan emosional, tidak mudah marah, tidak mudah berkelahi, tidak mencaci maki orang, tidak mudah bermasalah, menghina merendahkan orang. Tekun, semangat, punya harapan-harapan yang akan dicapai, ingin sukses, ya. Dan kecerdasan spiritual yang harus dijaga. Tidak boleh tidak sholat, ya. Jadi panjatkan doa, ikhtiar dan tawakal. Iya, semua urusan hidup sampaikan sama Allah. Iya, Berarti banyak dua sayap ini, Pak, ketangguhan emosi dan kecerdasan spiritual. Dalam pandangan saya seperti itu, karena keberhasilan kita kan banyak ditentukan oleh dua kecerdasan ini. Kecerdasan emosional dan spiritual. Ya. Kalau kita punya kekuatan emosional bagus, tentu itu akan terbangun kekuatan spiritual. Karena sesungguhnya manusia itu ada di hatinya. Ya. Jadi kekuatan hati itu sudah kekuatan spiritual. Tidak mudah marah, ya. Tidak mudah mencaci maki, tidak dengki, hasad. Iya. Jadi mungkin keberkahan-keberkahan seperti itulah. Tidak ada saya kira kesuksesan tanpa redha dan ketentuan Allah. Apa yang kita lakukan selama ini hanya ikhtiar sebatas kemampuan manusia. Tetapi semuanya sudah ada ketentuan yang melalui doa-doa yang kita panjatkan, ya, keimanan dan ketakwaan yang istiqomah, ya, tidak, ya artinya istiqomah dalam kebaikan, tidak akan mengambil hak kalau bukan haknya, tidak menzalimi orang, tidak mendengki orang, tidak mempersulit orang, ya, hanya prinsip hidup mana hak saya itulah yang diambil. Dan itu prinsip tertukar rezeki. Iya. Jadi prinsip itu menjadi penting untuk mencari keberkahan hidup. Saya kira itu yang bagi saya, ya, sehingga bisa tenang menghadapi hidup. Ya. Setiap upaya-upaya pengembangan karir yang saya lakukan itu selalu berjalan mulus. Ya. Dari kenaikan pangkat sampai pencapaian guru besar itu berjalan dengan mulus. Ya, mulus indikatornya satu kali mengusul lulus gitu. Tidak banyak masalah. Jadi itu, iya. Saya kira setiap usaha yang selama ini saya lakukan selalu diperkuat dengan pondasi doa. Iya. Ini yang harus memang kita tanamkan dalam pribadi kita, bahwa ikhtiar kita tidak akan berguna tanpa diikuti dengan upaya-upaya spiritual yang kita lakukan. Baik itu melalui zikir, mengaji, istiqomah dalam
keimanan dan ketaatan, tidak menyakiti orang, selalu menebarkan kebaikan. Iya, dengan menebarkan kebaikan itulah yang kadang alam ini kita tidak sadari beresonansi dengan keinginan hajat-hajat kita. Kan itu kata Allah itu. Ya, jika kita menebarkan kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan datang. Yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Jadi saya kira itu yang saya lakukan selama ini dan saya hidup tidak neko-neko lah. Baik, mungkin itu pesan satu kali lagi tadi Pak ya, sekaligus pesan sama anak muda tadi dari pesan Bapak ke dalam menjalani dalam apa ya, menempuh pendidikan dari S1 merantau sampai ke kota metropolitan sampai hari ini sebagai Profesor Saifuddin. Mungkin sebagai penutup Pak, mungkin ada closing statement Pak dari Prof Saifuddin untuk menutup podcast kita pada malam hari ini. Closing statement dari saya dalam podcast ini, yang pertama, kita sudah waktunya pendidikan nasional Indonesia itu lebih berorientasi pada kebijakan-kebijakan pendidikan, praktik-praktik pendidikan yang mengarah pada upaya pelestarian bumi, agar Indonesia tetap lestari, pertiwi untuk anak bangsa Indonesia ke depan. Pemeliharaan alam semesta ini bagian daripada kesalehan, keimanan kepada Allah. Karena dalam konsep Islam itu alam, manusia, dan Tuhan tiga entitas yang saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, jadi upaya kita melestarikan alam itu adalah ibadah. Bukan hanya kegiatan sosial semata. Iya. Rasulullah mengajarkan kepada kita, tanamlah satu pohon walaupun kamu akan mati atau kiamat besok. Artinya apa? Kita dalam hadis itu diajarkan untuk meninggalkan bumi untuk generasi di masa depan itu yang lestari, ya, yang bermanfaat. Praktik-praktik pendidikan di sekolah sudah saatnya untuk mengintegrasikan tema-tema ekologis dan praktik ekologis di sekolah. Apapun di luar sekolah, laksanakan supaya sekolah sebagai institusi yang aman bisa membawa perubahan yang bagi keadaan ekologis manusia dan masyarakat. Saya kira ini yang bisa saya berikan di ini. Semoga kita menjadi praktisi-praktisi yang peduli dengan alam bumi yang Allah titipkan kepada kita sebagai khalifah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah di penghujung, juga mendengarkan closing statement dan juga tadi penjelasan dan juga sharing pemahaman oleh Profesor Saifuddin tadi. Dan kita sudah di penghujung daripada podcast malam hari ini. Kami dari kru, juga saya sendiri sebagai host pada malam hari ini, mohon maaf apabila kekurangan. Kami pamit undur diri, mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.